Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله الله الله
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد وحد ملك على عرش السماء مهيمن لعزته طعن الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya sahibal waqti dastur. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un, nasihat yang ke-41. Qila, diriwayatkan, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din. Dalam sebuah riwayat dinyatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan kamilan faqahahu fid din. Bila Allah menghendaki dengan seorang hamba itu diberi kebaikan, maka Allah fahamkan ia dalam agama. Senada dengan sabda Nabi yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang Allah pilih menjadi orang baik, orang yang Allah pilih mendapatkan hal-hal yang baik, maka Allah mudahkan ia untuk memaham agama. Dengan kata lain, kita yang belajar di pondok ini memahami agama Allah, mempelajari syariat Allah, maka kita adalah orang-orang yang terpilih mendapatkan kebaikan dari Allah, menjadi orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, ditempatkan di akhirat di tempat yang baik. Itu kesimpulannya. Tinggal kita bersyukur aja lagi. Setiap hari kita tambah pengetahuan agama di sini. Yang lihat, kita baca seayat demi seayat Al-Quran melewati tafsir Jalalain. Kita baca satu nas, dua nas hadis Nabi setiap hari. Maka kita yang mempelajari, memahami, memaknai nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, memperdalam syariat Allah, itu adalah orang-orang yang dipilih menjadi orang-orang yang memperoleh kebaikan. Kita ini dianggap Allah orang-orang yang dipilih menjadi orang baik, mendapatkan kebaikan, dikumpulkan dengan orang-orang baik,
nanti ditempatkan di akhirat di tempat yang baik. Luar biasalah. Maka sayang benar kalau nanti ikam bakal keluarga berisi anak, kada ikam taruh anak memperdalam agama, maka lalawanannya tuh kada memahami agama, kada memperdalam agama, berarti sebaliknya bukan yang Allah pilih menjadi orang baik, bukan yang Allah pilih mendapat kebaikan, bukan yang dipilih Allah berkumpul dengan orang-orang baik, bukan yang dipilih Allah yang diberi tempat terbaik di akhirat. Nah ini sayanglah. Setiap hari kita faham kada paham lah, utamanya mempelajari. Syukur-syukur Allah fahamkan. Nah itu. Hari-hari diajari oleh guru tasrifan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dilajari guru setiap hari. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Dilajari supaya pada akhirnya mampu memahami dan memperdalam Al-Quran. Maka kita nang hari-hari belajar itu Allah termasuk orang-orang yang Allah pilih menjadi orang-orang yang mendapat kebaikan. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqqihhu fid din. Ai fi usulihi wa furu'ihi. Pada usulnya, pada dasar agamanya dan pada cabang agamanya. Semangati belajar memperdalam agama itu semangat. Karena kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahi kebaikan. Kita ini sudah dipilih Allah jadi orang baik. Dalam kitab Khulasatut Tasannif Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh murid Sidin, wahai Imam, bila setiap hamba makhluk nih sudah Allah tentukan takdirnya, sebelum roh ditiup itu sudah Allah tentukan takdirnya, qada dan qadarnya, ini orang yang bakal masuk surga, ini orang yang bakal masuk neraka, ini orang yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat, ini yang bakal sengsara di dunia dan di akhirat. Itu semua ditentukan Allah. Kita belajar kalau dalam kitab kita tuh mulai belajar akidah kita sampai ilmu tasawuf kita tuh. Maka murid Imam Ghazali itu bertanya dengan gurunya, dengan Imam Al-Ghazali, bila sudah ditentukan, wahai Imam, apa gunanya kami beramal? Apa gunanya kami sembahyang 5 waktu toh kalau qada dan qadarnya masuk neraka? Ya kalau kada apa-apa, ini muridnya protes lah, bertanya, minta jawaban, minta arahan. Berarti kada apa-apa Imam Ghazali orang itu maksiat aja tiap hari. Asalkan qada dan qadarnya ahli surga, maka kada ada apa-apa maksiat. Jawaban Imam Ghazali, oh salah kan memaham gitu. Bukan berarti yang Allah tentukan masuk surga dan masuk neraka itu kemudian kada dibimbing Allah. Maka mulai hidup lahir di dunia, sejak itulah sudah kelihatan mana yang cikal bakal neraka, mana yang cikal bakal surga. Tinggal ikam sadari, ujar Imam Ghazali, ikam saat beramal di dunia, apakah termasuk orang yang beramal menuju surga atau sebaliknya? Ikam waktu hidup di dunia beramal yang menuju neraka atau kada? Maka kata Imam Al-Ghazali, qada dan qadar itu beriringan dengan taufik hidayah Allah.
Orang yang Allah pilih bakal ditempatkan di surga itu mulai dunia sudah Allah titipkan, Allah bimbing sudah di tempat-tempat kebaikan. Tinggal kita yang sudah dipilih Allah ke tempat kebaikan bersyukur kepada. Nah itu yang jadi masalah. Kalau malah ternyata dalam hati bersombong, beagak, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain, ya bahaya. Ya kalau zahirnya aja orang baik, ternyata dalamnya bepirak. Tahulah bepirak. Ibarat buah mangga tuh bening luarnya, kayak dalamnya dikuyak behulat. Nah itu bepirak namanya. Busuk dalamnya, luarnya aja kelihatan bagus. Nah, maka kesimpulannya kita waktu di dunia ini lebih condong kemana? Bilanya kita sepanjang hidup ini Allah bimbing condong kepada kebaikan, maka bersyukur. Mudah-mudahan tembus sampai akhirat menjadi orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Nah, itu. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Dalam riwayat ini disebutkan bila Allah ini tandanya lah, tanda orang yang dipilih Allah menjadi orang baik, dipilih Allah mendapat kebaikan, dipilih Allah berkumpul dengan orang-orang baik, dipilih Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di akhirat. Satu, faham agama. Dua, zahadahu fid dunya, dianugerahi Allah sifat zuhud terhadap dunia. Zuhud tiga. Zuhud itu tiga tingkatan. Zuhdul awam dalam Durratun Nasihin. Satu, zuhdul awam. Tingkatan yang terendah adalah zuhudnya orang awam. Apa dia? Tarku maharimillah. Orang yang zuhud tingkatan terendah adalah yang mampu meninggalkan segala yang dilarang Allah, baik berupa makanan, pakaian, tempat, bahkan kelakuan, selama yang dilarang Allah ditinggalkannya. Itu orang zuhud. Berarti sebaliknya yang halal ada dikumpulnya, itu orang-orang zuhdul awam. Ialah tingkatan terendah. Kita ini di mana kira-kira duduknya? Apa di tingkatan terendah? Cuma sekedar menghindar dari yang haram aja. Makan jangan sampai termakan yang haram. Pakaian jangan sampai memakai pakaian yang haram. Kelakuan jangan menggunakan berperilaku yang haram. Nah itu. Sebaliknya yang boleh-boleh berarti dikumpulnya makan boleh makan, makanan yang halal makan, minuman yang halal minum, baju yang halal pakai. Nah itu zuhdul awam. Tingkatkan yang nomor 2 di atas adalah zuhdul khawas. Ini tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud yang tingkatan kedua adalah meninggalkan segala yang tidak manfaat untuk negeri akhirat. Itu zuhud yang kedua. Jadinya kada kepengen lagi berkecimpung, bergelut, sibuk dengan segala urusan dunia yang ada nilai balasan di akhirat. Ini hebat nih. Orang zuhud yang kedua. Misal bermain-mainan, bila dianggapnya bermain-mainan itu
kada mendapat manfaat nilai akhirat, maka kada maunya permainan. Mending aku mencangkol menggani guru. Nah, itu orang zuhud berarti. Zuhud tingkatan level kedua. Kada lagi di kepalanya itu menyibukkan diri dengan pekerjaan yang boleh, sebetulnya boleh, tapi kada ada nilai di negeri akhirat, maka ditinggalnya. Hebat loh nih, zuhud kedua, zuhdul khawas. Azan kan? Dengar azan. Tingkatan zuhud kedua, zuhdul khawas, adalah tarku ma la yantafi'u bihi fil akhirah. Dia meninggalkan yang tidak manfaat di negeri akhirat. Kadada nilai, tidak ada balasan untuknya di negeri akhirat. Ini level kedua lah. Nah, ini kita nilainya jauh benar lah. Tingkatan pertama aja gin bisa tak makan lagi yang haram, tak pakai lagi yang haram. Tuh sandal tuh lah, sandal kawan dah. Bila kada beizin, kam termasuk memakai sandal haram. Tuh sandal yang ikam tulak mulai rumah tuh, mulai asrama tuh ke masjid, kam pakai sandal tuh, sandal orang tapi bapadah kada beizin kada langsung pakai, makawan tertinggal, mana sandal aku, wis habisnya telanjang batis ke masjid terjejak teh rancong, gara-gara kita pakai sandalnya. Tuh sandal yang inya pakai itu memakai sandal haram namanya, tapi bukan sandalnya barang haram lain lah, ini barang haram buang. Oh kada, maginya haram kelakuannya membuang sandal kawan. Sandalnya kada haram, kada sandalnya kelakuannya tuh nama memakai sandal, pakaian tuh berarti memakai sandal haram. Itu kita tuh masih tak pakai, masih lah. Jauh lalu hendak tingkatan level kedua. Zuhud yang kedua, meninggalkan sesuatu yang kada bernilai untuknya di negeri akhirat, ditinggal. Makan, bila dianggapnya makan ini menguatkannya untuk belajar agama, dianggapnya diniatkannya untuk menguatkannya ibadah,
Diniatkannya supaya inya semangat kuat dalam belajar di pondok. Maka makannya itu makan yang bernilai. Ya lah. Tapi mun sudah kenyang parut, habis makan makanan dari dapur, betul belanja pulang ke kantin. 10.000, 15.000 habis. Padahal sudah kenyang parut. Kalau bila kada diniatkannya untuk manfaat negeri akhirat, maka itu namanya kada kawan naik level zuhud kedua. Ada masuk tuh. Itu orang yang masih sekedar meninggalkan yang haram. Zuhud yang tertinggi. Tarku ma yusghiluhu anillah. Meninggalkan sesuatu yang menyibukkannya dari Allah. Nah, ini yang paling tinggi ini. Bila inya sibuk, pekerjaannya apapun, pikirannya apapun selalu untuk Allah. Bila nang kada untuk Allah tuh, bila menghilangkannya dari ingat lawan Allah tuh kada dimainkannya. Ah, ini luar biasa ini. Ngalih bana zuhud ini. Zuhud yang paling tinggi ini. Inya kada mau lagi memakai pakaian yang kemudian lupa dengan Allah. Inya kada mau lagi berucap dengan panderan yang maulah lupa dengan Allah. Wah, ngalih benalah. Kita ini patuh begayaan apa? Lihat ya, pas begayaan tuh kan ingat lagi naon Allah. Aur tertawaan terus. Nah, itu awam zuhud awam masih itu. Kita ini orang awam bang lah. Kadang-kadang level masih belum bisa lagi. Tapi berupaya. Dalam 24 jam tuh nah. Barangkali ada setengah jam barang kita level kita jadi zuhdul arifin, zuhud yang tertinggi, zuhdul arifin. Tarku ma yusghiluhu anillah. Zuhdul awam, zuhdul khawas, zuhdul arifin. Nah, kalau sudah level yang tertinggi ini, makanya karam di lautan Allah. Karam dengan ilmu Allah. Semua yang dilihatnya anugerah Allah. Semua yang didengarnya adalah nasihat ilmu dari Allah. Wah, ini orang-orang yang khususiyat ini. Bila ada di antara Bu Hanikam ini karena aku 4 belajar. Mengkawa jadi zuhdul arifin nih. 4 belajar kayak apa bisa sampai naik jadi zuhdul arifin. Mudah-mudahan ada yang sampai lah. Inya kada tantu nang kayak pepatah itu guru kencing berdiri, murid kencing. Pepatah tuh kayak Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari kah? Ya kalau pepatahnya itu kalau berarti harat murid ke harat guru kah? Muridnya berdiri aja, gurunya bekamis berdiri aja, muridnya sambil bokah. Kawal bahira. Nah ya luar biasa. Berarti kadang-kadang banyak hebat murid pada guru lah. Kada tentu hebat guru pada murid kada tentu. Bisa jadi hebat murid daripada guru. Yang kedua wazahadahu fid dunya. Ai ja'ala qalbahu khalian mimma amma khalat minhu yaduhu. Allah jadikan akan hatinya sepi, tidak ingin dari sesuatu yang sepi darinya oleh tangannya. Maksudnya kayak ini, yang kada ada di tangannya kada bisa dipikirkan. Itu paling umum makna zuhud. Dalam hatinya itu kada memikirkan, tidak memikirkan barang yang tidak ada. Tidak mendamba-damba berlebihan barang yang dianggap yang di tangannya belum ada. Belum berisi mobil masa panjang hari bapak kira kalau kau bisi mobil nyamannya itu tuh namanya tuh lain zuhud tuh kebalikan zuhud namanya juhud. Juhud harus ini zuhdu az-zuhdu tidak memikirkan hatinya itu dari barang yang tidak ada di tangannya. Jadi orang zuhud itu secara umumnya merasa cukup dengan
yang Allah anugerahi di tangannya, yang ada tuh nah disyukuri, dipakai, digunakan yang halalnya. Nah itu makna zuhud yang paling umum lah. Ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduh. Yang ketiga, tanda yang orang dianugerahi Allah kebaikan, wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Nah, ini sebujurnya nih yang jadi harus setiap kita tuh belajar memperhatikan, memandang dengan kekurangan dirinya sendiri. Ini sebujurnya kalau setiap kita nih lah yang kita pikir tuh bagaimana kekurangan kita sendiri ini kita perbaiki, kita kurangi, bahkan kita hilangkan uyub aib diri itu nah. Maka kada bakalan cekcok antara kawan-kawan yang lain ini, kada bakal cekcok. Andai setiap kita tuh cuman memikirkan, memperhatikan, memperbaiki aib dirinya sendiri aja. Ini kadang bahkan seringkali pintar menaguri orang, mempadahkan kekurangan orang, menuduhi orang. Ikam tuh bungul benar tak. Nah, tahunya menyebut orang aja. Kenapa ikam kada bisa baca ini? Ini tahulah jadi apa? Wis, hebat benar lah. Ikam nih hari-hari pakai sabun unda aja. Nukar pang sorang. Wah, itu kan melihat aib orang lain. Jataras dah. Dasar pemalar ikam nih. Ya lah. Sahutannya tah. Kamu ini pemalar benar sabun saya ikut aja. Aku ada makan jualan sabun. Oh. Itu kenapa? Karena lebih memikirkan kekurangan orang lain. Yang di kepalanya itu kawan nih dasar kayak ini, ikam nih dasar kayak ini, aku nih lah sudah baik hati. Wah, itu tuh kada lagi melihat kekurangan dirinya sendiri. Buta akhirnya lawan kekurangannya seorang, padahalnya gini banyak kayak kekurangan. Pamalar, iya juga, pelit nih, kedekut. Apalagi bahasanya tuh. Seke, nah, iyalah ada jawabannya seke. Nah itu orang aja terus yang ditudingnya. Wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Allah buat dia lebih memperhatikan kekurangan dirinya sendiri. Itu nang pas itulah jaka kawa tuh setiap kita itulah becaramin tuh hari-hari. Becaramin tuh bukan hendak membungasi muha kada. Becaramin tuh malihati mana korengku yang kelihatan nih mana. Nah, itu isyarat lah. Ini kan sudah belajar balaghah mantik lo. Munnya disuruh becaramin hari-hari itu bukan nang bekaca terus ganteng juga aku becaramin nih takjub seorangnya wah mirip-mirip sarukan udah Jona. Sarukan sasat tak kesambutan sini. Lain itu maksudnya becaramin hari-hari itu lain itu. Becaramin itu maksudnya kita nih melihati mana di awak kita nih nang aib celak. Awak itu bahasa Banjar lah. Bisa dimaknai itu nih hati kah yang rusak bekurengan tuh nah maksudnya di situ becaramen tuh itu hati hari-hari. Kamu tahu lah bacaan doa becaramen? Hah? Apa doa becaramen? Hah? Ayo doa becaramen. Hah? Nah, kada ada yang tahunya bacaan becaramin nih. Doa makan. Wakina. Mensawat doa makan kada tahu juga lalu mana doa becaramin Allahumma kama hasanta khalqi fahassin
khuluqi. Yalah, doanya itulah, sebagaimana engkau baguskan ciptaanku ini, maka baguskan akhlakku. Artinya yang diceramin tuh kelakuan nih, nah kelakuan itu maknanya, itu makna doa itu adalah motivasi. Sebagai prinsip itu doa-doa yang diajarkan itulah dalam azkar nawawi kah, dalam risalatul muawanah kah, dalam kitab ta'limut ta'alim kah, pokoknya doa-doa yang diajarkan ulama itu nah, hendak turun pada rumah baca ini, itu prinsip doa sekaligus nih nah memotivasi kita. Ya Allah, nah kayak baca ramin tadi, ya Allah bungasnya aku, ya kalau maka bungasakan kelakuanku. Nah kayak itu maksudnya. Ayo jelek bener pas baca ramin mah jeleknya aja. Ampun diri aja takutan melihatlah. Bayi mbak baca ramin tuh takutannya kayak melihat hantu. Pak menimbai kaca ramin. Ampe aku baca ramin mulai hari ini aja takutan melihat muka seorang. Banget pada hantu berarti lah melihat muka seorangnya takutan. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa turun pada rumah Pak? Hah? Doa keluar rumah? Doa masuk masjid? Nah, bila masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta karunia. Nah, itu doa-doa itu dipakai lah hari-hari itu, karena Nabi itu segala tindak tanduknya selalu berdoa. Masuk WC berdoa, keluar WC baca doa. Itu sebagai apa yalah model kita itu tameng diri, meminta pertolongan Allah, jangan diganggu oleh makhluk lain, jangan diganggu oleh kejahatan, sekaligus memotivasi aku turun pada rumah ini untuk Allah. Nah, gitu modelnya, memotivasi nih. Bila aku tak salah jalan aku udah hendak turun. Melangkah kaki kanan keluar rumah, blak menjejak pertama kali keluar, itu dalam hatinya sudah, ya Allah aku nih keluar untukmu, untuk syariatmu, untuk agamamu, tolong ya aku. Nah, itu buhan prajurit perang itunya ada bacaan khususnya tuh lah. Bilanya turun pada rumah bacaan itu, bulik kadada sabakas pun tembakan. Wah. Bakas ke awaknya nih kada. Bisa bunyi aja panggawian. Itu lain jual lah, lain jual. Kada dai bakas tembakannya bersembunyi bang. Kada, tapi bacaan dasar bujur ada. Tentara tuh bisi bacaan seorang ada. Berdiri itu nah di tengah musuh, kada melihat musuh. Hebat loh. Di tengah-tengah musuh tuh berdiri sudah. Ini karena turun pada rumahnya sudah berniat meminta tolong lawan Allah, lindungi karena untuk agama Allah. Buliknya ditolong Allah. Intan surullah yansurkumullah. Bilang kau niat untuk menolong agama Allah, Allah pasti tolong. Maka pertolongan Allah tuh model aneh, di luar akal, khalqul adah. Kadang-kadang kada masuk akal, bisanya selamat ya. Maka sudah tsunami heboh, nah 10-12 meter banyu di atas, tsunami bisa selamatnya karena ditolong Allah. Nah itu luar biasanya lah. Bila sudah pertolongan Allah itu kan kadang-kadang dikisah lagi dah. Luar biasa. Bagi yang mendengar aja merasa luar biasa, lebih-lebih lagi yang mengalami, dasar ditolong Allah. Nah itu kadang-kadang bilanya pertolongan Allah itu ditampakkan lawan kita, semakin sadar kita bahwa kita ini hamba Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Wal maqalatus saniyatu wal arbaun. Nasihat yang ke-42. Panjang kah? Hah? Panjang lah.
setengah lembar. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ aja dulu. Mas hadis aja kita lah. Kan Bapak satu nasihat aja yang penting kawam amalkan. Yang panjang nih kita lanjut pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita taufik dan hidayah selalu di dalam jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita dianugerahi Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dikumpulkan Allah dengan orang-orang baik dan ditempatkan Allah nanti di akhirat di tempat yang terbaik. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.